Di sebuah desa kecil di lereng pegunungan yang hijau dan subur, hiduplah seorang wanita tua bernama Marni. Ia dikenal sebagai sosok yang sederhana dan berhati mulia. Setiap hari, Nenek Marni mengenakan hijab polos berwarna lembut dan baju sederhana yang sering terlihat lusuh karena ia lebih banyak menghabiskan waktunya di kebun teh miliknya. Meskipun begitu, tak banyak yang tahu bahwa Nenek Marni sebenarnya adalah pemilik salah satu perkebunan teh terbesar di daerah itu. Perkebunannya menghasilkan teh berkualitas tinggi yang diekspor hingga ke luar negeri. Namun, kekayaan yang melimpah itu tidak pernah membuat Marni berubah. Ia tetap tinggal di rumah kayu kecil yang diwariskan oleh almarhum suaminya, di tengah desa yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Nenek Marni bukan hanya kaya dalam harta, tetapi juga dalam kebaikan hati. Hampir seluruh desa mengenalnya sebagai orang yang suka membantu tanpa pamrih. Ia sering memberikan beasiswa untuk anak-anak desa agar bisa melanjutkan pendidikan, membangun fasilitas umum seperti musola dan sumur air bersih, dan membantu warga yang sedang kesulitan. Ketika musim panen tiba, Nenek Marni bahkan membagikan sebagian hasil kebunnya kepada para pekerja dan tetangganya. Namun, semua itu dilakukan tanpa banyak bicara. Marni tak suka mencolok, tak pernah ingin dipuji. Ia hanya percaya bahwa kekayaannya adalah titipan Tuhan dan harus dimanfaatkan untuk kebaikan. Harta itu seperti air di ladang. Kalau tidak mengalir, akan menjadi kubangan yang bau, katanya suatu hari kepada seorang pemuda desa yang ingin belajar darinya. Setiap pagi, Nenek Marni berjalan kaki ke kebunnya dengan membawa keranjang anyaman di punggungnya. Ia selalu menyapa penduduk desa yang ia temui di jalan dengan senyuman hangat. Meskipun banyak yang menghormatinya, beberapa orang dari kota sering memandang rendah Marni karena penampilannya yang begitu sederhana, tak mencerminkan seorang pemilik usaha besar. Namun, Marni tak pernah peduli dengan pandangan itu. Baginya, hidup sederhana lebih menenangkan. Untuk apa pakaian mahal atau rumah besar kalau hati tidak tenang? Katanya pada suatu sore saat berbincang dengan cucunya. Kesederhanaan inilah yang membuatnya semakin dihormati oleh penduduk desa, meskipun ada juga yang tak memahami pilihannya. Di balik kehidupannya yang sederhana, Nenek Marni menyimpan cita-cita besar untuk desanya. Ia ingin membangun sistem transportasi yang lebih baik agar para petani kecil di desanya bisa menjual hasil panen mereka dengan harga layak. Salah satu rencananya adalah membeli sebuah truk yang bisa digunakan bersama oleh warga desa. Namun, ia tahu bahwa untuk mewujudkan hal itu, ia harus lebih sering turun ke kota untuk mengurus berbagai keperluan. Keputusan ini membawa Nenek Marni pada sebuah pengalaman tak terlupakan yang menjadi pelajaran besar bagi banyak orang. Hari itu, pagi di desa terasa sejuk dengan kabut tipis yang masih menyelimuti pepohonan teh di lereng pegunungan. Nenek Marni duduk di teras rumah kecilnya, memandangi kebun teh yang menghampar luas. Di tangannya, ada secangkir teh hangat yang ia buat sendiri dari hasil panennya. Namun, pikirannya melayang jauh. Ia memikirkan bagaimana cara meningkatkan efisiensi pengangkutan hasil panen teh dari kebun ke kota. Selama ini, ia mengandalkan kendaraan sewaan untuk mengangkut hasil panen. Namun, biaya sewa yang mahal seringkali menjadi kendala, apalagi jika musim panen sedang melimpah. Selain itu, banyak petani kecil di desanya yang juga menghadapi kesulitan serupa. Mereka sering menjual hasil panen mereka dengan harga murah karena tidak mampu membayar biaya transportasi ke pasar kota. Hal ini membuat hati Marni tergerak. Ia ingin melakukan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk membantu para petani kecil di desanya. Setelah mempertimbangkan dengan matang, Nenek Marni memutuskan untuk membeli sebuah truk. Truk itu tidak hanya akan digunakan untuk mengangkut hasil panen kebunnya sendiri, tetapi juga bisa dipinjam oleh petani lain di desa dengan biaya yang sangat terjangkau, bahkan gratis jika mereka benar-benar membutuhkan. Kalau kita bisa saling membantu, rezeki kita semua akan bertambah, gumamnya pada diri sendiri. Dengan tekad yang bulat, Marni mulai merencanakan perjalanannya ke kota. Ia sudah mendengar dari beberapa kenalannya tentang dealer kendaraan yang terpercaya di sana. Sebelum berangkat, ia membuka peti kayu kecil di kamarnya yang berisi tabungan hasil usahanya selama bertahun-tahun. Ia menghitung uang yang ada, lalu memasukkan sebagian ke dalam tas anyaman tua miliknya. Sisanya akan ia ambil dari tabungannya di bank kota. Marni tahu bahwa pergi ke kota bukanlah hal yang mudah baginya. Ia jarang bepergian jauh dan lebih suka tinggal di desanya yang tenang. Namun, demi membantu desanya,
ia rela menempuh perjalanan panjang. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Dan kalau bukan saya, siapa yang akan memulai? Pikirnya. Pagi itu, setelah memastikan semua urusan di rumah dan kebunnya tertangani dengan baik, Marni berangkat ke kota. Ia menumpang angkutan umum, duduk di pojok dengan tas anyamannya di pangkuan. Sepanjang perjalanan, ia membayangkan betapa bermanfaatnya truk itu nanti. Ia bisa mengangkut teh, sayuran, atau barang apapun yang dibutuhkan oleh warga desa. Bahkan, ia berniat menggunakan truk itu untuk membawa bantuan jika ada yang membutuhkan di desa tetangga. Setibanya di kota, Marni langsung menuju dealer kendaraan yang dimaksud. Ia merasa sedikit canggung melihat bangunan megah dengan pintu kaca besar dan lantai mengilap. Semua orang di sana berpakaian rapi, sementara ia hanya mengenakan pakaian kerjanya yang sederhana. Namun, ia tetap melangkah masuk dengan percaya diri. Saya datang untuk suatu tujuan baik, bisiknya pada diri sendiri. Di dalam dealer, ia disambut oleh seorang petugas yang ramah. Marni menjelaskan kebutuhannya dan menunjukkan truk yang ia inginkan. Petugas itu dengan sabar menjelaskan fitur-fitur truk tersebut, memberikan brosur, dan menawarkan berbagai opsi pembayaran. Setelah berdiskusi, Marni menyadari bahwa uang tunai yang ia bawa belum cukup untuk melunasi pembelian truk. Namun, ia sudah memperhitungkan hal ini sebelumnya. Tidak apa-apa, nak, saya akan melengkapi kekurangannya dengan mengambil uang di bank, katanya tenang. Petugas itu mengangguk dan menyarankan agar Marni segera melengkapi pembayaran agar truk bisa segera diproses. Marni tersenyum dan mengucapkan terima kasih, lalu melangkah keluar dari dealer dengan hati yang penuh harapan. Langkah berikutnya adalah pergi ke bank untuk mengambil sisa uangnya. Namun, ia tidak menyangka bahwa perjalanan ke bank itu akan menjadi pengalaman yang pahit dan penuh pelajaran. Setelah meninggalkan dealer truk, nenek Marni melangkah menuju bank yang terletak di pusat kota. Ia belum pernah ke bank sebesar itu sebelumnya. Bangunan bank tersebut menjulang tinggi, dengan dinding kaca yang memantulkan matahari pagi. Di dalamnya, suasana sibuk dengan orang-orang berpakaian rapi berlalu lalang. Suara langkah sepatu beradu dengan lantai marmer yang berkilau, menciptakan suasana yang terasa asing bagi Marni. Dengan langkah pelan, Marni masuk ke dalam bank sambil membawa tas anyaman tuanya yang berisi buku tabungan. Pakaian kerjanya yang sederhana dan hijab polosnya membuatnya tampak berbeda dari orang-orang di sekitar yang mengenakan jas dan pakaian formal. Namun, seperti biasa, Marni tidak merasa malu. Ia yakin bahwa setiap orang berhak mendapatkan layanan yang sama, tanpa memandang penampilan. Marni mendekati meja resepsionis untuk mengambil nomor antrean. Petugas resepsionis, seorang wanita muda dengan seragam rapi, menatap Marni dari atas ke bawah dengan tatapan penuh keraguan. "Ada yang bisa saya bantu, Bu?" tanya petugas itu dengan nada dingin. "Saya ingin mengambil uang dari tabungan saya," jawab Marni lembut sambil menyerahkan buku tabungannya. Petugas itu membuka buku tabungan Marni dan melihat saldo yang tercatat di dalamnya. Namun, alih-alih segera memberikan layanan, petugas itu tertawa kecil dan memutar bola matanya. "Ibu yakin ini buku tabungan milik Ibu? Jumlah di sini terlalu besar untuk seseorang seperti, ya, seperti Ibu," katanya dengan nada meremehkan. Marni tetap tenang meskipun hatinya mulai terasa perih. "Ya, ini memang tabungan saya. Saya ingin mengambil uang untuk melengkapi pembayaran truk," jawabnya. Namun, bukannya membantu, petugas resepsionis itu justru memanggil rekan kerjanya dan membisikkan sesuatu sambil tertawa kecil. Mereka melirik ke arah Marni dengan pandangan sinis. Suasana itu membuat beberapa nasabah lain ikut memandang Marni, seolah mempertanyakan keberadaannya di tempat itu. Tak lama kemudian, seorang satpam menghampiri Marni. "Maaf, Bu, kalau Ibu tidak benar-benar punya urusan penting, sebaiknya tidak mengganggu. Bank ini tempatnya nasabah besar, bukan untuk orang yang hanya ingin ambil uang sedikit," katanya dengan nada tegas. Marni terdiam sejenak. Ia merasa terhina, namun ia tetap berusaha bersabar. "Nak, saya hanya ingin mengambil uang tabungan saya. Tolong beri saya kesempatan," pintanya dengan suara rendah. Namun, satpam itu tetap bersikeras. "Silakan pergi, Bu. Jangan membuat keributan di sini." Ia bahkan mengarahkan tangannya ke arah pintu, seolah meminta Marni untuk segera keluar. Beberapa pengunjung bank mulai berbisik-bisik, ada yang terlihat kasihan, tetapi tidak satu pun yang mencoba membantu. Marni berdiri di tempatnya dengan tenang. Meskipun hatinya terasa sakit,
ia tahu bahwa membalas perlakuan buruk dengan emosi hanya akan memperburuk keadaan. Kalau begitu, tolong panggilkan manajer bank ini, kata Marni akhirnya. Suaranya tetap lembut, tetapi ada ketegasan yang tidak bisa diabaikan. Satpam dan resepsionis itu saling pandang, tampak ragu. Namun, melihat Marni tidak mau bergerak, mereka terpaksa memanggil manajer. Ketika manajer muncul, ia mendekati Marni dengan sikap formal. "Ada yang bisa saya bantu, Bu?" tanyanya. Marni menyerahkan buku tabungannya. "Saya ingin mengambil uang dari tabungan saya, tetapi saya tidak dilayani dengan baik," katanya tanpa menyebutkan perlakuan buruk yang diterimanya. Manajer membuka buku tabungan itu, dan seketika wajahnya berubah. Ia membaca saldo besar yang tercatat di sana, jumlah yang jauh melampaui rata-rata nasabah biasa. "Bu, maafkan kami tidak menyangka, maksud saya, tolong ikuti saya ke ruang khusus untuk proses pencairan dana," katanya terbata-bata. Nenek Marni hanya tersenyum kecil. "Tidak perlu ruang khusus, Nak, saya hanya ingin diperlakukan seperti nasabah lain, tidak lebih." Kata-katanya yang sederhana itu membuat manajer terdiam. Setelah memastikan proses pencairan berjalan lancar, manajer meminta maaf atas perlakuan stafnya. Namun, Marni hanya menjawab, "Nak, harta adalah titipan Tuhan, dan setiap orang yang datang ke sini pantas dihormati, tidak peduli seberapa besar saldo mereka. Hari ini, kalian telah memberi saya pelajaran besar tentang kesabaran." Manajer bank itu tertegun. Sementara para staf yang tadi meremehkan Marni hanya bisa menunduk malu. Marni pun meninggalkan bank dengan tenang, membawa uangnya untuk melanjutkan misinya yang mulia. Setelah keluar dari bank dengan langkah yang tenang, nenek Marni menuju dealer truk untuk melengkapi pembayaran. Meskipun perlakuan di bank sebelumnya membuat hatinya sedikit terluka, ia tidak membiarkan kejadian itu merusak harinya. Baginya, niat baik untuk membantu warga desa jauh lebih penting daripada rasa sakit akibat penilaian yang salah dari orang lain. Setibanya di dealer, Marni kembali menemui petugas yang melayaninya sebelumnya. Petugas itu tersenyum ramah dan menyambutnya. "Ibu kembali dengan uangnya. Bagus sekali, saya akan segera mengurus proses pembelian ini," kata petugas itu dengan antusias. Marni menyerahkan uang yang telah diambilnya dari bank. Petugas menghitungnya dengan teliti dan memastikan semua sudah sesuai. "Baik, Bu, pembayarannya sudah lengkap. Kami akan menyiapkan truknya untuk Ibu. Apakah Ibu ingin menunggu di sini, atau kami antar ke rumah?" tanyanya. "Saya tunggu saja di sini, Nak. Tidak perlu buru-buru, asalkan semuanya diurus dengan baik," jawab Marni dengan senyumnya yang khas. Sambil menunggu, Marni duduk di kursi dekat ruang pameran truk. Ia memandangi kendaraan-kendaraan besar yang berkilauan di bawah lampu terang dealer itu. Dalam hatinya, ia merasa bersyukur karena akhirnya ia bisa membeli truk ini. Ia membayangkan bagaimana truk itu akan membawa hasil panen warga desa ke pasar dengan lebih mudah. Bahkan, ia sudah berpikir untuk memanfaatkannya saat ada warga desa yang membutuhkan kendaraan untuk keperluan mendesak, seperti mengangkut barang atau perjalanan ke rumah sakit. Namun, di sisi lain dealer itu, seorang pria yang tampak sebagai manajer sedang mengamati Marni dari jauh. Ia bertanya kepada petugas yang melayani Marni, siapa wanita tua itu? Kenapa dia duduk di sini lama sekali? Dia baru saja membeli truk, Pak, jawab petugas itu singkat. Manajer itu mengerutkan kening. Dia membeli truk, serius, dengan penampilan seperti itu? Tanyanya tidak percaya. Petugas itu tersenyum tipis. Awalnya saya juga berpikir begitu, Pak. Tapi ternyata uangnya lebih dari cukup. Dia bahkan membayar truknya langsung tanpa kredit. Kabar itu mengejutkan sang manajer. Ia mendekati Marni dengan rasa penasaran. "Selamat siang, Bu. Nama saya Andi, manajer di sini. Saya dengar Ibu baru saja membeli truk kami secara tunai," katanya sopan. Marni mengangguk dengan ramah. "Betul, Nak. Truk ini akan sangat membantu pekerjaan saya di desa," jawabnya singkat. Manajer itu, yang sebelumnya merasa ragu, akhirnya memberanikan diri bertanya. "Maaf, Bu, kalau boleh tahu, apa Ibu seorang pengusaha besar?" Marni tersenyum lembut. "Saya hanya seorang petani teh, Nak. Kebun teh saya ada di desa kecil di lereng gunung. Tapi rezeki yang Tuhan berikan cukup untuk membantu saya dan orang-orang di sekitar saya." Manajer itu terdiam sejenak, lalu menunduk hormat. "Ibu sungguh luar biasa. Saya sudah bekerja di sini bertahun-tahun, dan jarang sekali bertemu dengan pembeli seperti Ibu."
Semoga truk ini membawa banyak manfaat. Marni tersenyum. Terima kasih, Nak. Rezeki itu bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Kalau kita membantu orang lain, rezeki itu akan terus mengalir. Tak lama kemudian, truk yang dibeli Marni selesai disiapkan. Petugas dealer menyerahkan kunci kepada Marni sambil memberikan penjelasan singkat tentang cara mengoperasikan kendaraan itu. Marni mendengarkan dengan seksama, memastikan ia memahami semuanya sebelum membawa truk itu pulang. Ketika Marni meninggalkan dealer dengan truk barunya, para pegawai dealer yang sebelumnya memandangnya sebelah mata mulai menyadari bahwa mereka telah salah menilai. Penampilan sederhana Marni tidak mencerminkan kekayaan hatinya yang luar biasa. Bagi Marni, truk itu bukan sekadar kendaraan, melainkan alat untuk mewujudkan kebaikan yang lebih besar. Hari itu, suasana desa terasa berbeda. Warga berkumpul di jalan utama, menunggu kedatangan nenek Marni yang membawa pulang truk barunya. Kabar tentang pembelian truk itu telah menyebar, dan banyak orang yang penasaran melihat kendaraan yang akan membawa perubahan besar bagi desa mereka. Dari kejauhan, terdengar suara mesin truk mendekat. Tak lama kemudian, truk besar berwarna hijau tua dengan logo kebun teh milik Marni terlihat masuk ke jalan desa. Di balik kemudi, nenek Marni duduk dengan tenang, meskipun ia baru belajar mengendarainya. Para warga bersorak gembira, melambaikan tangan ke arah Marni. Beberapa anak kecil bahkan berlari mengikuti truk itu, penuh kegembiraan. Marni memarkirkan truk di depan balai desa, lalu turun dengan langkah perlahan. Senyumnya yang lembut terpancar di wajahnya, meski ia terlihat lelah setelah perjalanan panjang. Kepala desa mendekatinya dan menjabat tangannya dengan erat. Nek Marni, truk ini adalah anugerah besar untuk desa kita. Terima kasih atas kebaikan hati nenek, katanya dengan tulus. Marni hanya tersenyum. Ini bukan hanya untuk saya, tapi untuk kita semua. Truk ini milik bersama. Gunakanlah untuk kebutuhan desa, untuk membantu mereka yang membutuhkan, ucapnya. Namun, sebelum warga sempat merayakan lebih jauh, sebuah mobil hitam mewah berhenti di depan balai desa. Dari dalamnya keluar seorang pria berpakaian rapi. Wajahnya tampak gugup, dan ia membawa sebuah map besar di tangannya. Semua mata tertuju padanya. Ternyata, pria itu adalah manajer bank tempat Marni sebelumnya mendapatkan perlakuan buruk. Manajer itu berjalan menghampiri Marni dengan langkah ragu. Ia menundukkan kepala dalam-dalam sebelum akhirnya berbicara. Bu Marni, saya datang untuk meminta maaf. Saya mendengar tentang perlakuan tidak menyenangkan yang Ibu alami di bank kami. Kami sungguh menyesal. Sebagai bentuk permohonan maaf, kami ingin memberikan penghargaan kepada Ibu atas inspirasi dan kebaikan hati Ibu, katanya dengan suara bergetar. Marni menatap pria itu dengan lembut. Nak, semua orang pernah membuat kesalahan. Yang penting adalah apakah kita belajar darinya. Saya sudah memaafkan kalian sejak kejadian itu terjadi, katanya tenang. Manajer itu menyerahkan map besar berisi piagam penghargaan dan sebuah cek donasi untuk desa. Kami ingin membantu desa ini sebagai bentuk dukungan dari bank kami. Semoga ini bisa menambah manfaat dari apa yang sudah Ibu lakukan, katanya. Para warga bertepuk tangan, terharu melihat kejadian itu. Nenek Marni tersenyum tipis. Terima kasih, Nak. Jika bantuan ini bisa membawa kebaikan untuk desa kami, tentu akan sangat berarti. Tapi ingatlah, kekayaan yang sebenarnya ada di dalam hati kita, bukan di buku tabungan, ucapnya bijak. Hari itu menjadi momen yang tidak akan dilupakan oleh warga desa. Truk yang dibeli Marni menjadi simbol harapan dan kerjasama. Dengan truk itu, hasil panen teh bisa diangkut lebih cepat, warga yang sakit bisa dibawa ke rumah sakit dengan mudah, dan bahkan barang-barang kebutuhan desa bisa diangkut tanpa harus menyewa kendaraan mahal. Nama nenek Marni tidak hanya dikenal di desanya, tetapi juga sampai ke kota. Kisahnya menyebar, menjadi inspirasi bagi banyak orang tentang pentingnya kesederhanaan, kebaikan hati, dan keberanian untuk melawan prasangka. Di akhir hari, Marni duduk di depan rumahnya sambil memandangi truk yang terparkir di dekat kebun. Ia menghirup udara malam yang sejuk, merasa puas karena mimpinya untuk membantu desanya terwujud. Dalam hatinya, ia bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan kekuatan dan rezeki untuk mewujudkan niat baiknya. Rezeki itu memang bukan milik kita sepenuhnya, gumamnya sambil tersenyum. Tuhan menitipkannya agar kita bisa berbagi dengan sesama. Dan sejak hari itu, truk milik Marni tak hanya membawa hasil panen, tetapi juga membawa harapan, kebahagiaan, dan pelajaran berharga bagi semua orang yang mengenalnya.